wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Nagrak, yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Nagrak, yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Nagrak, yang kami hormati Ibu Koordinator FKKG Kecamatan Nagrak, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, yang kami hormati narasumber kegiatan in-service pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang kami hormati Ketua KKG beserta jajaran pengurus. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang di acara in-service pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas izinnya pada hari ini Senin 3 April 2023 kita dapat hadir di SD Negeri 3 Nagrak ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, kita buka kegiatan in-service hari ini dengan pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Burhanuddin SPD. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Sukabumi yang akan dipimpin oleh Ibu Devi Lestari SP. Hadirin dimohon berdiri. Kecamatan Nagrak, kepada yang terhormat Ibu Nenek Neliani MPDG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Nagrak, yang saya hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Nagrak, yang saya hormati Bapak Ketua Cabang PGRI, yang saya hormati para narasumber yang alhamdulillah tanginas jam 7.15 menit sudah hadir, sudah sampai di Kecamatan Nagrak. Terima kasih ibu-ibu narasumber. Yang terhormat juga para bapak ibu kepala sekolah se-Kecamatan Nagrak, yang saya hormati para ketua gugus, juga para pengurus guru di Kecamatan Nagrak. Tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan para rekan guru dari KKG SD, KKG PAI maupun KKG PJOK yang insya Allah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam
semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para kerabat dan juga kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di SDN 3 Nagrak. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan in-service. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Karena kita itu ada 600 validator, insya Allah lah profesional, tidak lihat ke desainnya yang lucu-lucu, yang heboh-heboh itu enggak gitu ya. Itu satu ya Bapak dan Ibu. Jadi yang sederhana aja tapi kita kerjakan sendiri. Jangan coba lihat-lihat di Google ya kata-katanya, lebih baik pakai bahasa sendiri. Bahasa yang singkat pun kami sudah hargai itu, daripada bahasa yang panjang lebar tapi kopas ke Google gitu ya. Itu saran saya yang ke satu. Yang kedua, harus sesuai panduan Bapak dan Ibu. Jadi kita ikutin panduannya. Jangan ngerasa saya udah mau dibaca itu deh salah gitu ya. Itu tetap kami baca gitu kan ya. Dan kami kan bertanggung jawab, jangan sampai kami meloloskan si A, nanti si B protes gitu ya. Si B mah nggak lolos padahal nyatanya sama. Nanti gimana kalau gitu ya. Jadi kami mempertaruhkan profesionalitas kami sebagai validator gitu. Jadi pasti dibaca Bapak dan Ibu ya. Ada ini Mbak ya, Bu Neneng ini cerita sedikit. Di validasi itu kan ada pertanyaan dulu ya, di aksi nyata itu ada pertanyaan dulu kan ya, apa yang sudah dilakukan, apa tantangannya gitu kan ya. Ada yang ketiknya cuma titik aja, gak ada tulisan apapun. Jadi asal ayah gitu kan ya, gitu itu jangan sampai itu sudah jelas tidak diloloskan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi diisi aja. Bagaimana perasaannya? Sangat senang. Itu aja kayak gitu juga cukup gitu ya. Apa tantangannya? Misalkan kayak gitu. Misalkan membuat laporannya, mendokumentasikannya, sederhana saja kata-katanya tidak apa-apa, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang kedua itu ada sesuai panduan. Bapak dan Ibu ketika klik aksi nyata biasanya ada 3 pilihan. Mau yang mana? Gitu kan ya. Ada misalkan topik Merdeka Belajar. Pilihan yang pertama menyebarkan pemahaman terkait Merdeka Belajar. Pilihan yang kedua biasanya menerapkan. Pilihan yang ketiga lagi apalah gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu memilih pilihan yang pertama, maka harus konsisten mengikuti panduannya. Jangan sampai yang dipilih adalah yang kedua, tapi mau diupload adalah yang pertama. Itu ada loh. Ya, yang diklik itu yang menerapkan, tetapi yang diupload adalah kegiatan menyebarkan. Oh, berarti itu tidak sesuai, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di panduan itu biasanya kalau menyebarkan ya, pengalaman saya yang paling banyak menyebarkan pemahaman ya. Bapak dan Ibu diminta untuk membuat rangkuman materi Merdeka Belajar. Biasanya bikin di PowerPoint ya, atau bikin di Canva, atau tulisan aja gitu ya. Lalu materi itu kita sebarkan. Nah, ada beberapa guru yang cuma ngupload PPT-na hukum. Itu jelas tidak lolos ya. Karena panduan yang kedua itu harus menyebarkan. Buktinya apa menyebarkan itu? Nah, harus ada dokumentasinya. Dokumentasinya bisa kayak seperti ini ya, ditampilkan PPT-nya, lalu sayanya sedang berbicara, di depannya ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu sebagai respondennya. Nah, seperti itu fotonya. Atau kalau misalnya mau dalam kelompok kecil 10 orang harium, kita jelasin gitu ya. Gitu. Atau mau secara daring, boleh. Misalkan PPT-nya di-share ke grup WA. Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan materi Merdeka Belajar gitu ya, sebagai aksi nyata saya mengikuti pelatihan mandiri. Di-share di grup, tanya-tanya di screenshot, itu juga boleh. Atau kita upload di Facebook, upload di YouTube, upload di IG kayak gitu ya, di screenshot. Nah, itu juga boleh sebagai dokumentasi ya. Jadi boleh daring, boleh luring. Dan yang ketiga biasanya yang harus ada itu adalah umpan balik. Nah, umpan balik itu jadi ketika kita menyebarkan, selesai menyebarkan, maka responden itu dikasih kuesioner. Bapak dan Ibu pilih bisa pakai Google Form, lalu disebarkan ya Google Form-nya, atau bisa nulis di kertas. Bapak Ibu ketik dulu lah soalnya gitu ya. Apakah Bapak dan Ibu
misalkan tentang kurikulum merdeka. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa kurikulum merdeka itu diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu, misalkan kayak gitu ya? Apa pendapatnya atau jelaskan kayak gitu. Bapak Ibu ketik dulu di kertas, ya lalu sama ibu-ibu guru yang lain ditulis tangan. Nah nanti si umpan baliknya di foto. Nah itu juga boleh, gitu ya. Atau ditulis di kertas kecil juga gak apa-apa ya, di kertas origami kayak gitu ditulis, nanti dipoto itu boleh, gitu ya. Dan materi PPT tadi, dokumentasinya sama umpan baliknya itu dijadikan satu dokumen, baru di upload, baru dikirim. Nah itu yang bagus. Jangan sampai itu diupload PPT-na hungkul, atau PPT-na sama dokumentasi aja, umpan baliknya gak diupload, itu salah. Kan ketika kita mengupload aksi nyata, sudah submit, sudah kirim, biasanya ada tulisan bagikan aksi nyata ini untuk mendapatkan umpan balik, betul nggak? Semua akan dibahas oleh narasumber kita yang kedua yang alhamdulillah sudah hadir, yaitu Ibu Amalia Nur Fajrianti MPD dengan judul materi SDGs ESG. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 19 Mei 1979. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak selamat datang, sekali lagi kami ucapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Subkoordinator PTK Mutu dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan. Materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah tentang kebijakan umum. Baik, kepada selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua FKKG Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Pak Haryanto, Bapak Wilujeng Sumping. Baik, kepada Bapak Yudi Cucu Supriyadi SPDNM kami persilakan. Baik, terima kasih. Bahwa Bapak Ibu hari ini in service itu hitungannya 8 JP. 8 JP. Tolong undangannya jangan hilang. Resume kegiatan hari ini dibuat. Daftar hadirna canak nyuhunkeun foto we cepet deh. Terus pas fotonya cepet hiji we beres. Kangen naon karena nanti Bapak Ibu akan melakukan on the job learning. On the job learningnya itu sebanyak 24 JP. Kapan waktunya silakan diatur oleh pengurus KKG. Di mana dilaksanakannya? Di gugus. Ya. Tentu saja nanti Bapak Ibu kalau misalnya 6 kali kegiatan berarti 6 apa? Undangan, 6 resume, 6 foto, 6 daftar hadir. Sehingga nanti ketika itu 6-6-nya ada, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat untuk PNS, untuk kenaikan tingkat mengisi nilai di pengembangan diri. Untuk P3K persiapan Bapak Ibu laporan karena tertuang dalam PP 49 pasal 55 dan pasal 65. Browsing P3K sebagai laporan pertanggungjawaban nanti ke BKP.